sedikit mengenai masalah kasusnya Nikita Mirzani ini yang terlihat kemarin mungkin dari fisik dan kondisinya yang sudah dipindahkan dari Polda ke Pondok Bambu. Bunda melihat sendiri seperti apa sih mental ketika publik dan media itu memberitakan, terus juga melihat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang itu seperti apa dengan kondisi perpindahan itu sendiri yang Bunda lihat. Nah, saya sendiri kan nggak terlalu tahu tentang keadaan yang bersangkutan ya, tetapi kalau saya ngelihat bahwa orang mengalami satu hal di mana dia tidak merasa nyaman karena hal ini kan sebetulnya tidak diharapkan untuk kemudian langsung dipindahkan, karena sebelumnya kan harusnya sudah ada di mana yang kasus-kasus yang lalu maksud saya itu juga mengalami hal yang beberapa hal yang seperti ini. Saya nggak tahu, tapi bahwa ini sudah melewati satu adaptasi mungkin karena ditahan di tempat yang lalu itu juga sudah cukup lama, mungkin ada proses adaptasi juga, jadi kekagetan dan keterkejutannya mungkin tidak terlalu kelihatan lagi gitu. Tetapi bahwa ini membuat situasi tidak nyaman, saya rasa iya. Dan kalau dilihat bahwa ini ada hujatan dan sebagainya, kalau nggak salah kan dalam kehidupannya sudah banyak juga biasa mengalami hal-hal seperti itu ya, dimana ada netizen, ada yang pro, ada yang kontra, dan itu orang kalau sebagai public figure kalau menurut saya biasanya sudah lebih tough ya terhadap hal seperti itu. Oke, Bun, tapi kalau untuk melihat mekanisme kesehatan untuk menghadapi hujatan, cyberbullying atau bulian itu, kasus seperti ini itu seperti apa sih, Bun? Ya, itu sangat tergantung dari manusianya sendiri. Jadi kalau ada orang dikasih masukan negatif sedikit, itu bisa berdampak parah ya kepada dirinya. Jadi misalnya tidak termotivasi, tidak merasa tidak mau hidup lagi dan sebagainya. Tapi bagi orang lain mungkin lebih tangguh ya. Itu bisa beda-beda bagaimana cara orang mempersepsi kasusnya. Dan kalau misalnya seseorang, misalnya saya merasa bahwa saya masih ada kemungkinan untuk bebas karena sudah mempersiapkan A, B, C, D, E-nya. Mungkin juga walaupun dari hujatan-hujatan itu banyak, tapi dia merasa toh nanti nggak akan terlalu lama lagi saya juga akan bisa bebas, misalnya seperti itu. Jadi sangat tergantung bagaimana dia mempersepsikannya, bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah tersebut. Dan tapi tetap saja ya memang kalau biasa hidup di dalam situasi di mana ada banyak orang-orang yang menyoroti, itu harus lebih tangguh ya terhadap hal-hal seperti ini, karena ini yang pro dan kontra kan besar sekali. Oke, Bun, tapi kalau untuk pola kepribadian yang cenderung dalam kehidupan pribadi seseorang individu yang sering berada di tengah kontroversi itu seperti apa, Bun? Saya nggak tahu ya, apakah karena gini, sekarang ada banyak orang untuk mencari katanya orang cuan, itu kemudian bikin sesuatu yang kontroversial untuk kemudian jadi viral. Saya nggak tahu nih, apakah memang ada satu situasi di mana memang harus melakukan hal tersebut terus-menerus. Karena sekarang dengan adanya orang yang bikin konten dan sebagainya, kalau nggak dilihat orang menjadi hambar, menjadi mungkin tidak datang cuannya, sehingga itu menjadi tidak nyaman gitu. Tapi kalau ada orang yang sengaja membuat itu agar kemudian dia tahu bahwa dengan dia membuat tersebut dia akan mendapatkan imbal baliknya gitu. Nah, kita nggak tahu ada di posisi apa ini yang bersangkutan. Tetapi kalau saya melihatnya, setangguh-tangguhnya orang kalau terus didera, nanti lama-lama juga jadi nggak nyaman dan kemudian jadi tidak sehat. Tidak sehatnya karena apa? Ada banyak hal yang membuat dia kemudian, apalagi kalau saya ngeliatnya gini, tidak sehatnya juga adalah seorang public figure, laki atau perempuan itu kalau dia sudah punya anak, dia harus jadi role model untuk anaknya, dan ini menjadi tidak sehat juga. Kalau nanti anaknya melihat jejak digital itu, masalahnya kan nggak bisa dihapus, sehingga pada satu saat, satu titik di mana anaknya sudah dewasa, yang masih kecil-kecil ini ya, terus kemudian dia melihat hal tersebut, apa nanti jadinya? Mungkin kita bilang dia udah disiapkan dan sebagainya. Pertanyaannya kalau dia ditanya misalnya orang tua salah satu temannya di sekolah, apa dia bisa menjawab? Apa dia bisa membela diri? Kalau orang tuanya mungkin lebih kuat, tapi bagaimana dengan keluarga dan anak-anaknya? Itu juga harus dipikirkan.
Dengan cara seperti apa Bun? Untuk anak ini tadi jejak digital akan berjalan, akan tahu ketika anak ini Ya sudah kan kalau dewasa. nggak siap untuk ditanyakan sesuatu yang terkait dengan orang tuanya, apa yang mesti dijawab? Lalu kemudian dia dipertanyakan, lalu kemudian dikucilkan misalnya atau apa gitu, ibu kamu ada di mana dan sebagainya, itu kan tidak nyaman gitu. Jadi maksud saya, kita harus tahu impactnya tidak hanya kepada diri kita, tetapi pada seluruh lingkungan kita, termasuk anak dan kemudian juga mungkin keluarga-keluarganya gitu. Akan terdampak seperti itu ya Bun ya, dengan anak-anak yang mungkin saat ini jauh dari orang tuanya, yang dimana ini kasusnya kayak seperti kasusnya Nikita Mirzani yang memang 30 hari ke belakang tidak ketemu sama anaknya, dan 20 hari ke depan tidak akan bertemu lagi sama anaknya. Itu juga akan mempengaruhi psikis anak ya sih Bun, tanpa adanya orang tua yang mungkin 24 jam ataupun sehari ataupun setengah hari. Itu seperti apa Bun? Saya nggak ngerti bagaimana kedekatan beliau itu dengan anak-anaknya, tapi kan saya lihat juga beliaunya juga suka keluar negeri dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah anaknya diboyong semua atau tidak, tetapi bahwa berjauhan dengan kasus seperti ini akan beda dengan berjauhan dengan situasi misalnya pergi ke jalan-jalan atau sedang bekerja atau kemana gitu, itu pasti iya. Dan menurut saya yang terkait tadi saya bilang dengan anak, bukan hanya tentang keadaan saat ini, tapi kalaupun nantinya ada kemungkinan dia ke belakang ya, ibaratnya sudah selesai kasusnya, satu titik anaknya yang kecil misalnya tiba-tiba kemudian menemukan ini, itu juga bisa berpengaruh. Bukan pengaruhnya pada saat ini aja gitu, kita memang memberikan informasi dan sebagainya, tetapi pada waktu dia didera oleh orang-orang di lingkungannya, saya nggak tahu apakah dia cukup kuat untuk menghadapinya atau tidak. Bun, ketika memang dengan kondisi seperti ini, anak itu kan akan lambat laut tumbuh kembangnya akan ada. Ketika memang nantinya hujatan itu ada, akankah terjadi anak akan membenci orang tua, atau sebaliknya orang tua yang saling memberikan pengertian ketika kejadian itu pada saat suatu hari nanti? Nah kan saya bilang tadi, bisa aja dia udah kasih masukan, dia kasih masalah, dia kasih apa yang terjadi pada diri dia kepada anaknya. Tapi kan itu tergantung usianya berapa, dan pada waktu itu yang ada di dalam pertanyaan di kepala anak tuh, tiap anak yang dengan usia berbeda tuh beda-beda. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi apakah dia paham ke belakangnya seperti apa, kita juga nggak tahu gitu. Terus kalau misalnya itu dijelaskan, tapi kalau pada waktu didera oleh pertanyaan temennya dan sebagainya, kamu itu kan kalau di dalam lingkungan sekolah kita nggak pernah tahu juga ya apa yang dipertanyakan temannya dan sebagainya. Nah itu juga kita harus yakin bahwa anak kita bisa menjawab, anak kita bisa ibaratnya tidak merasa terintimidasi gitu. Bisa kayak gitu, saya juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya apakah bisa dia membenci ibunya atau tidak, bisa iya bisa tidak. Tetapi kalau dikasih pemahaman yang maksimal, mungkin dia tidak jadi membenci, tapi dia berempati dengan ibunya, bisa saja terjadi. Cuman pemahaman itu sangat tergantung bagaimana anak mempersepsikan situasinya. Kalau dia berulang kali mendapatkan situasi di mana dia dalam keadaan tercekam karena orang tuanya nggak ada karena lagi dalam suatu kasus, lama-lama anak mungkin jadi akan bisa terbiasa, bisa juga kemudian kenapa ya orang tua saya kok punya kasus terus gitu ya, gitu, bisa gitu. Jadi tergantung persepsi anak terhadap apa yang dialaminya, tergantung bagaimana dia nanti diberikan informasi untuk menyikapinya gitu. Oke, Bun, adakah orang-orang terdekat untuk tetap mendukung dan terdampak negatif oleh tekanan seperti ini, Bun? Gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya dukungan orang-orang yang terdekat kah itu juga perlu ya Bun, untuk dalam kasus seperti ini gitu, kayak anak jauh dari orang tuanya juga udah jauh dari anak, apakah juga keluarga salah satunya support system yang paling terdekat gitu? Iya, support system itu biasanya datang dari keluarga, tapi nggak selalu keluarga aja. Support system kalau di ilmu psikologi itu kadang-kadang juga dari lingkungan terdekat, misalnya orang teman-temannya. Bisa juga kalau anak itu kalau masih anak itu dari gurunya, tapi kalau jadi orang tua itu mungkin teman-temannya gitu. Saya nggak tahu apakah temannya menjauh atau mendekat, nggak tahu juga. Tetapi bahwa yang paling diharapkan biasanya adalah lingkungan terdekat, keluarga. Kalau dia mendapatkan support dari anak-anaknya, dari suaminya kalau misalnya ada, dari bapak ibunya kalau masih ada, dari adik kakaknya kalau masih ada, itu pasti akan membuat dia menjadi lebih termotivasi, punya semangat dan sebagainya. Tapi kalau itu nggak ada,
mungkin jadi merasa lonely, harus menghadapi ini sendiri dan sebagainya. Sehebat-hebatnya kita kemudian mengatakan bahwa kita tangguh, tapi pada satu titik kadang-kadang manusia itu akan merasa down juga kalau tidak ada yang membantu dia untuk dalam surroundingnya gitu. Oke, Bun, untuk menjaga keseimbangan emosional ini sendiri seperti apa sih, Bun? Kalau untuk seorang yang merasa jauh dari anak, jauh dari ibu, itu menjaga emosionalnya yang lebih tepatnya itu harus seperti apa, Bun? Menjaga emosional saya agak enggak terlalu yakin apa maksudnya ya, tetapi gini, manusia itu punya pemikiran, punya itu kognitif, lalu ada emosi, lalu psikomotor. Proses belajar tuh seperti itu, di kognitif dulu, emosinya merasa nyaman, lalu kemudian baru psikomotor. Nah, tapi kalau misalnya kita di dalam keadaan situasi yang seperti ini, karena harus juga dicerna ya, nggak semua orang paham dan yakin tentang masalah ini akan bisa berlalu dengan baik atau tidak. Saya nggak tahu, kalau keyakinan itu besar mungkin itu akan kemudian membuat jadi emosinya itu, tapi sebelum emosi bergerak itu harus dinalar dulu, dicerna dulu secara pemikiran jernih apa yang bisa membuat ini bisa berakhir dengan baik dan sebagainya, itu kan akan dia pikirkan. Pemikirannya bagus semua kan pusatnya di otak kita, begitu itu dia bisa mencerna dengan lebih baik, itu masuk ke dalam sisi emosinya jadi juga lebih bisa diatasi gitu. Lalu kemudian baru psikomotor. Makanya kita harus punya keseimbangan nih antara pemikiran dan emosi. Jangan maju emosi dulu, sebelum maju emosi dipikirkan dulu, ditelaah dulu gitu. Oke, kalau untuk pandangan dari Bunda sendiri untuk stres dan tekanan dari banyaknya orang-orang ke Mirzani sendiri, Bunda punya pandangan seperti apa sih, Bun? Pandangan karena tekanan Ya, stres, ada kecemasan nggak yang Bunda lihat gitu loh dari bentuk psikis seseorang itu dalam bentuk yang lagi bimbang, yang lagi nggak stabil gitu, Bun? Ada nggak kecemasan itu akan terjadi nggak sih, Bun? ya bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Bisa aja terjadi, belum tentu bisa saja terjadi. Maksud saya gini, belum tentu di dalam situasi yang ibaratnya dilindungi oleh misalnya lawyernya bagus, ini bagus, itu akan jadi terasa nyaman. Bisa juga tidak terasa nyaman karena masalah-masalah tertentu. Dan itu ya kalau menurut saya, kalau kita merasa bahwa kecemasan itu timbul, itu menurut saya sangat logis, sangat manusiawi gitu. Cemas itu bagian dari hidup manusia. Cuman cemas itu bisa diatasi atau tidak diatasi. Ada cemas yang namanya tipe T besar yang kemudian akan memblok semua cara berpikir dan sebagainya. Tapi ada cemas yang bisa kemudian kita atasi dengan cara pemahaman terhadap situasi, masalah dan sebagainya. Manusia itu dalam menghadapi masalah either dia fight atau flight. Kalau fight artinya menghadapi masalahnya, kalau flight kabur, itu bisa dengan minum-minum, bisa dengan kemudian melakukan hal-hal yang bodoh yang ibaratnya tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau dia fight, dia akan menawar lagi tentang apa yang harus dia lakukan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk melihat celah untuk menyelesaikan masalah, itu bagian dari sesuatu yang memang harus kita pikirkan sebagai manusia yang menghadapi masalah ini. Oke. Kalau untuk secara globalnya dengan kasus Nikita Mirzani ini, Bunda tuh melihatnya dengan dia seorang wanita yang dibilang kan wanita Amazon, wanita yang kuat, wanita yang super bisa dibilang hantaman. Kalau secara globalnya Bunda melihat sosok wanita ini seperti apa sih, Bun? Saya nggak lihat dan tidak mengenal dia. Kalau mengatakan bahwa dia super, karena saya lihat pernah di tayangan TV juga dia nangis lah. Situasinya pada waktu masalah dengan suaminya yang dulu dan sebagainya, nangis. Terus kemudian, kalau menurut saya nggak ada yang nggak boleh mengatakan terlalu yakin, terlalu mengatakan kuat dan sebagainya. Karena itu semua nggak mungkin bisa dialami atau dilewati kalau misalnya Allah tidak berkehendak. Jadi kita juga harus rasanya punya rasa bahwa ini semua atas rencana Allah. Jadi nggak bisa seperti merasa saya paling kuat di dunia. Dan saya ngelihat nggak selalu terlalu kuat kok, di dalam beberapa tayangan dia juga nangis meraung-raung dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu juga apakah itu konten apa tidak ya. Tetapi intinya adalah nggak ada sih sebetulnya manusia yang merasa bahwa dirinya kuat. Pada satu titik pasti dia akan merasa down. Apalagi kalau harusnya kalau kita melihat sebagai ibu memikirkan anak-anak kita, ini yang terkena pada kita itu impactnya kepada anak dan lingkungan itu besar sekali.
Ada yang mau digarisbawahi Bun untuk hal seperti ini ketika orang tua jauh dari anak ini menjadi suatu yang sangat bertolak belakang gitu karena anak-anaknya juga masih butuh gitu. Nah Bunda sendiri melihat secara global ini seperti apa sih Bun? Kalau saya ngelihatnya, kalau kita punya tanggung jawab terhadap anak kita, melindungi anak kita dan sebagainya, kalau kita pernah, kan manusia nggak ada yang sempurna, ada pernah jatuh di satu hal dan hal yang lain, ada kekhilafan gitu, tetapi ada proses belajar di dalam manusia. Kemampuan manusia yang luar biasa itu dari Allah adalah proses belajar. Kalau bisa belajar dari kesalahan yang namanya introspeksi, mencari apa yang membuat diri saya kok sampai mengalami masalah seperti ini. Apakah saya terlalu overreacted, atau apakah saya atau apa saya, itu kita telaah. Lalu kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu kemampuan manusia untuk menerima masukan. Tentu dari orang yang memberikan masukannya dengan kalau cermin itu datar, apa adanya, tidak cembung, tidak cekung. Sehingga masukan-masukan itu kalau diolah akan membuat manusia kemudian belajar apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga tidak akan berdampak lagi kepada situasi yang sama, jatuh di lubang yang sama atau lubang berbeda tapi mirip ya, itu mungkin harus dilihat. Dan kalau itu bisa dilakukan, itu kan berdampak juga kepada anak. Ya kan, anak itu juga kemudian melihat bahwa ada satu perubahan besar dari lingkup orang tua dan sebagainya yang membuat dia merasa kemudian lebih lihat bahwa ibu atau bapaknya sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, dan itu mungkin jadi juga proses pencontohan bagi anak gitu. Manusia itu harus kemudian selalu ada proses belajarnya, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau kembali lagi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tidak hanya batasnya sampai introspeksi. Kalau introspeksi itu hanya menelaah, tapi yang berikutnya adalah melakukan apa yang dihasil introspeksinya untuk menjadi lebih baik. Dah.